Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di MKSIM. Kita pada kali ini akan membahas terkait project management ya di week ke-10 ya. Week ke-10 untuk chapter ke-9 kayak gitu ya. Nah, pada kali ini kita akan lebih ke manajerial atau manajemen untuk pada sebuah project seperti itu. Karena ketika kita misalkan di studi rekayasa pertanian dan biosistem, itu kita harus punya manajemen yang baik supaya nanti project-project kita itu bisa terlaksana dengan sesuai prosedur seperti itu ya. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki manajerial yang baik, itu pasti akan menyusahkan kita ke belakangnya seperti apa dan ke depannya bagaimana seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari secara istilahnya atau pengertiannya begitu, project management itu kalau misalkan menurut Wysoki, Beck, dan Crane itu adalah sebuah urutan aktivitas yang unik dan kompleks ya, tergantung dari aktivitasnya itu berupa apa. Ini secara umum itu seperti itu. Dan terhubung yang memiliki beberapa atau satu tujuan yang harus diselesaikan pada waktu tertentu seperti itu. Nah, yang pasti di sini ada kata kunci yaitu aktivitas, terus kemudian ada keterhubungan, kemudian harus diselesaikan dalam waktu tertentu kayak gitu ya. Jadi nanti pasti ada timeline, pasti ada aktivitas yang harus dilakukan dan bagaimana yang dikerjakan itu seperti apa, seperti itu. Nah, project ini akan dianggap berhasil jika memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Karena kalau misalkan kita sudah melakukan beberapa tools seperti itu, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka project management itu bisa dikatakan kurang baik kayak gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa contoh masalah ketika project management itu tidak terlaksana dengan baik atau disebut dengan gagal kayak gitu. Yang pertama adalah gagal memastikan komitmen, karena nanti kalau misalkan teman-teman di organisasi ataupun setelah lulus perkuliahan, kalau tidak ada komitmen sebagai yang memanage sebuah grup seperti itu, nah itu akan menyebabkan kegagalan pada manajerial di bawahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tidak adanya komitmen yang dari organisasinya, karena metodologi yang dibuat dari organisasi itu tidak baik seperti itu. Kemudian bisa juga memangkas metodologi yang ada sehingga biasanya itu tidak sesuai dengan perencanaan yang di awal. Misalkan membuat proposal di organisasi, terus kemudian membuat sebuah project kegiatan dan sebagainya, ketika tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan, maka akan memangkas beberapa sistem yang ada di dalamnya, sehingga project management itu tidak baik seperti itu. Kemudian yang keempat adalah harapan yang menghambat, yang biasanya ada dua kemungkinan. Nah, biasanya ada dua, yang di sini adalah disebutkan scope creep dan feature creep ya gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat dari scope creep, itu berarti ekspektasi dan project yang ekspektasinya itu yang utama di sini adalah ekspektasinya mengalami perubahan, scope creep kayak gitu ya. Jadi scope-nya berubah seiring berjalannya project. Nah, contohnya seperti ini, ketika di rekayasa pertanian misalkan teman-teman semua di sini melaksanakan penelitian. Nah, ketika membuat sebuah otomasi penyiraman menggunakan Arduino, terus menggunakan ESP dan lain sebagainya, ternyata seiring berjalannya waktu itu ada beberapa sistem yang di dalamnya itu kita tidak mampu melakukannya. Misalkan untuk scale up skala besar tidak bisa scale up. Nah, itu juga menjadi salah satu perubahan ekspektasi kayak gitu, karena sistem yang digunakan hanya skala kecil, misalkan untuk hanya 25 tanaman, tapi tidak bisa dipakai untuk
1000 tanaman kayak gitu. Nah, itu akan menyebabkan project itu menjadi gagal karena scope creep-nya mengalami perubahan gitu. Kemudian yang kedua adalah feature creep, penambahan fitur teknis sistem informasi yang sedang berjalan tanpa ada pertimbangan terhadap jadwal. Nah, di sini yang titik beratkan adalah penambahan fitur teknis. Nah, ketika sudah dilakukan sebuah sistem, ternyata ada beberapa perubahan dengan menambahkan informasi-informasi yang itu malah menghambat dari keberjalanan sebuah project kayak gitu. Itu adalah feature creep. Kemudian selanjutnya adalah komitmen yang terlalu dini terhadap jadwal dan anggaran. Terus perkiraan teknis yang tidak tepat, dan yang terakhir adalah terlalu optimis yang tidak mempertimbangkan jika terjadi kegagalan kecil akan menyebabkan keseluruhan pekerjaan terhambat. Nah, kemudian ketika kita sudah mengerti bahwa project management itu bisa gagal karena beberapa hal yang telah disebutkan, kita melihat adanya the mythical man-mon, ya, man-man kayak gitu. Berarti ada seseorang yang menggendong semuanya, istilahnya kayak gitu. Nah, jika dinilai ada kemungkinan mundur dari jadwal, pimpinan project seiring menyelesaikannya dengan menambah jumlah personil, padahal penambahan ini mungkin malah menyebabkan project mundur dari jadwal karena masalah komunikasi yang muncul. Nah, berarti ketika ada perubahan atau ketika ada informasi tambahan, feature creep atau scope creep tadi, itu ada beberapa orang tambahan yang diperuntukkan oleh manajer tersebut. Nah, itu padahal secara project itu malah menyebabkan project itu mundur karena ada pemborosan matrikulasi seperti itu ya, atau penambahan komunikasi, penambahan informasi kepada SDM baru yang baru muncul atau baru bergabung, sehingga itu akan menyebabkan yang pertama adalah kemampuan manajemen yang kurang, terus kemudian tidak dapat beradaptasi, terus kemudian sumber daya yang tidak sesuai, dan juga bahkan project itu tidak berjalan sesuai dengan rencana seperti itu. Nah, seorang project manager itu perlu memiliki beberapa kemampuan yang harus dimiliki kayak gitu, karena ketika nanti project management itu berjalan, pasti ada beberapa soft skill yang harus dimiliki oleh manajer tersebut ya. Yang pertama adalah harus memiliki pengalaman bisnis, kemudian beberapa yang bisa dapat dari buku dan lain sebagainya. Dan yang pasti, yang pertama adalah project manager itu melakukan fungsi-fungsi misalkan scoping, terus kemudian adalah planning, estimating, scheduling, organizing, directing, controlling, dan closing. Nah, scoping harus punya tujuan tertentu yang harus sesuai dengan kondisi atau yang diperuntukkan dari awal itu seperti apa scopingnya. Jadi tujuan-tujuan tertentu harus punya seperti itu. Kemudian dilakukan dan merencanakan perencanaan yang itu visible untuk dilakukan ya, atau yang disebut dengan planning. Kemudian estimating, kita bisa mengestimasi misalkan ada plan A yang tidak terlaksana, terus kemudian dilakukan plan B dan lain sebagainya. Dan juga termasuk juga anggaran dan lain sebagainya. Kemudian scheduling, membuat sebuah timeline yang itu bisa dilakukan oleh SDM di bawahnya dan disesuaikan dengan porsi atau kemampuan masing-masing seperti itu. Nah, terus kemudian ada organizing, yaitu ketika sudah di scheduling dan mendapatkan porsinya masing-masing, kita harus mampu menghandle beberapa anggota kita yang memang itu bisa melakukan pekerjaannya. Ketika mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya, maka kita harus juga menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk menggantikan atau bahkan membimbing yang itu menjadi porsi untuk kita manajemen kayak gitu. Kemudian directing, pemberian informasi atau komunikasi secara langsung begitu. Kemudian controlling, kita harus mengontrol atau kita harus mengevaluasi atau kita harus memonitoring beberapa SDM yang kita sudah organizing tadi, sehingga untuk closingnya kita nanti
bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Tentunya untuk membuat project management kita tidak bisa menggunakan secara manual kayak gitu. Ada beberapa tools atau alat yang memang itu bisa digunakan untuk project management. Yang pertama adalah penggunaan PRT atau Project Evaluation and Review Technique kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah diagram yang menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh SDM tadi dalam sebuah project dan ada hubungannya antara pekerjaan tersebut. Jadi diagram itu adalah menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan. Sebenarnya ini ada beberapa itu ya model flowchartnya yang itu disesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah pekerjaan itu. Jadi tergantung dari pekerjaannya maka diagramnya pakai yang model seperti apa. Kemudian kedua adalah GANTT atau GAN. Itu adalah menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan disertakan dengan waktu kalender pengerjaannya. Kalau misalkan yang pertama adalah pekerjaan dengan hubungan pekerjaan tersebut, nah kalau kedua ini harus ada waktu kalender pengerjaannya. Kalau kita melihat dari gambar ini, yang pertama adalah GAN, itu berarti sebuah seperti tabel-tabel. Nah, tabel-tabel ini adalah seperti timeline begitu. Nah, itu bisa digunakan untuk teman-teman yang memang biasanya menggunakan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak ya, sehingga untuk membuat project management itu lebih efisien dan tidak banyak menggunakan gambar-gambar gitu. Nah, sedangkan untuk kita menggunakan yang PRT itu yang diisi adalah program-program penting yang memang itu menjadi sebuah core dari kegiatan tersebut. Misalkan kalau kita melihat dari GAN ini, nah ini adalah pembuatan sebuah website. Bisa kita lihat bahwa ini ada startnya, terus kemudian ada finishnya. Nah, kemudian dilaksanakan per minggunya itu adalah 5 hari kayak gitu. Nah, termasuk juga pada bulan-bulan tertentu yang memang itu diperuntukkan untuk pengerjaannya, ya. Dan di sini juga ada waktunya. Nah, sedangkan di PRT ini lebih ribet ya, karena diagram-diagram ini kita buat dengan manual dan ini juga bisa menggunakan tools. Terus kemudian di sini tidak kalau menurut saya sendiri itu kurang ramah untuk pengeditannya dan lain sebagainya, menambahkan waktu kayak gitu. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan ya, dari atas kan ada desain konsep dan modeling, kemudian dipecah itu ada terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah konfigurasi, membuat laporan, dan Photoshop kayak gitu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam programming dan konsep sehingga terciptalah sebuah desain dan itu akan membuat yang namanya website kayak gitu. Nah, kalau ini kan sebenarnya tergantung dengan fungsinya ya. Kalau misalkan kita menggunakan GAN itu berarti untuk kegiatan yang memang itu secara rinci. Kalau misalkan kita menggunakan PRT adalah core kegiatan yang memang itu adalah menjadi kunci dari project management yang dilakukan kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita biasanya dalam project management itu dilakukan joint project planning atau JPP ya, di mana semua stakeholder termasuk juga ownernya, usernya, analisnya, desainernya, dan buildernya itu harus ikut serta dalam lokakarya atau workshop seperti itu dalam 1-3 hari untuk menentukan skopnya. Terus kemudian menentukan juga jadwalnya, sumber dayanya, dan anggarannya, di mana memungkinkan jika di kemudian hari diadakan workshop lagi untuk melakukan perubahan. Jadi intinya di sini sebelum melakukan sebuah perencanaan, semua komponen-komponen yang dalam sistem tersebut harus tahu dan harus juga memberikan informasi yang itu bisa membuat proyek kita menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, tetapi beberapa perusahaan yang besar itu biasanya tidak mengajak yang namanya, di sini juga tidak ada ya,
labornya itu adalah pekerjanya kayak gitu. Nah, kenapa pekerjanya tidak masuk ke dalam sini? Karena yang dimaksudkan di sini adalah stakeholdernya saja, supaya nanti tidak terjadi beberapa informasi yang tidak penting yang memang itu akan mengganggu proyek kita ke depannya, seperti itu ya. Nah, ada beberapa aktivitas yang dilakukan pada siklus menurut Wheaton 2006. Yang pertama adalah negotiate scope, yaitu menentukan ekspektasi dari proyek yang merupakan ukuran keberhasilan dari proyek tersebut, di mana scope-nya itu membatasi ekspektasi sehingga ukuran keberhasilan yang ingin dicapai itu menjadi jelas, atau bisa disebut juga sebagai statement of work. Kemudian selanjutnya adalah identity task, yaitu menentukan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan project, work breakdown structure. Kemudian yang terakhir adalah estimate task duration, yaitu setelah menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, project manager juga dapat menentukan waktu yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Nah, kemudian yang keempat adalah specify intertask dependencies. Nah, ini adalah menentukan pekerjaan beserta durasinya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa rincian, ada 4 ketergantungan atau 4 tipe ya. Intertask dependencies, yaitu yang pertama adalah FS, finish to start, penyelesaian suatu pekerjaan memicu mulainya pekerjaan lain. Jadi, ketika pekerjaan itu selesai, muncul pekerjaan yang baru kayak gitu. Kemudian ada SS, start to start, mulainya suatu pekerjaan memicu mulai pekerjaan lain. Kemudian ada finish to finish, dua pekerjaan harus selesai pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir adalah start to finish, memulai suatu pekerjaan yang menandakan selesainya pekerjaan yang lain. Nah, ini adalah beberapa intertask dependencies. Kemudian selanjutnya adalah assign resources atau sumber daya untuk memenuhi jadwal. Nah, ini ada beberapa komponen yang harus dimasukkan, yaitu adalah orang, jasa, fasilitas, perlengkapan, dan uang. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah resources leveling. Jadi kita tahu porsi dari kemampuan masing-masing sehingga kita bisa menempatkan porsi-porsinya itu sesuai dengan keadaan SDM-nya, seperti itu. Kemudian ada direct the team effort, atau setelah menyelesaikan perencanaan, hal selanjutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Nah, ini adalah stage of team maturity, atau kita sebut sebagai yang namanya project management tadi, untuk tim kayak gitu ya. Yang pertama adalah orientation stage atau forming atau pembentukan tim. Nah, di sini ada rinciannya, yaitu establish structure and rules, membuat struktur dan peraturannya. Kemudian clarify team number relationship, jadi clearkan tim member yaitu ya, hubungan-hubungan dan nanti untuk kedepannya itu seperti apa. Kemudian identify responsibilities, tanggung jawabnya itu kita identifikasi, komitmennya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah develop a plan to achieve goals, jadi membangun sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Nah, itu masuk ke dalam orientation stage atau forming. Nah, langkah selanjutnya itu adalah internal problem solving stage. Nah, kalau ini kita melihat problem internal dan kita harus menyelesaikan problem tersebut. Yang pertama adalah resolve interpersonal conflict, jadi membereskan masalah-masalah di dalam internal seperti itu. Kemudian further clarify rules and goals, jadi kita harus mengklarifikasi atau membangun atau mendiskusikan, nah, supaya tujuan dan peraturan ini bisa dilaksanakan oleh semua pihak kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah develop participating climate, jadi untuk anggota-anggotanya itu kita bangun kerjasamanya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah grow and production state atau pekerjaan yang dilakukan. Norming, nah ini adalah direct team activity, memberikan informasi dan melakukan pekerjaan.
untuk aktivitas-aktivitasnya, kemudian provide and get melakukannya, kemudian share memberikan informasinya, individual feel good. Jadi SDM itu diharapkan memiliki perasaan yang baik gitu ya ketika melaksanakan pekerjaannya. Yang terakhir kemudian adalah tahap evaluation and control stage, atau kita lihat evaluasi, kemudian kita bisa melihat performanya seperti apa gitu. Nah, di sini banyak ya, untuk evaluasinya tergantung dari project yang dikerjakan. Nah, kalau kita lihat rincikan, yang pertama itu ada yang namanya monitor and control progress. Nah, ini lanjutannya ya dari sini. Monitor and control progress ini adalah project manager yang atasannya, stakeholder-nya itu harus mengontrol project yang sedang dikerjakan untuk memastikan akuntabilitas dan pengendalian. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah melaporkan hasil progres tersebut kepada klien atau user ya, yang dapat berupa lisan atau tulisan. Jadi, selain melaksanakan project tersebut, juga melaporkan. Selanjutnya adalah assess project result and experience, yaitu setelah projectnya selesai, project dikaji ulang dan dapat dievaluasi kesalahannya. Nah, hal ini juga membutuhkan partisipasi dari seluruh anggota tim yang memang itu menjalankan proyek tersebut, mengenai pengalaman mereka dan saran yang dapat meningkatkan project management. Nah, kemudian ada beberapa diagram model yang itu bisa dijadikan sebagai core aktivitas dari project management. Yang pertama adalah data flow diagram. Jadi prosesnya, aktivitasnya itu kita lihat, terus kemudian kita ketahui yang mengalir ke dalam dan keluar itu sistem yang bagaimana. Kalau notasi DFD yang digunakan dalam modul ini adalah notasi yang dari Gantt dan Sarson. Prinsip DFD sendiri itu adalah proses di dalam sistem, kemudian ada penyimpanan data, file, kemudian ada informasi yang mengalir dalam sistem, tapi juga memiliki batasan sistem, sehingga terjadi interaksi dengan pihak eksternal itu semakin baik kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah ERD, yaitu memastikan kelengkapan, kemampuan adaptasi, dan stabilitas data. Nah, ERD ini itu merupakan alat yang efektif ya untuk mengkomunikasikan data oleh suatu organisasi. Kemudian kita juga bisa memanage dan mengontrol data itu dengan baik oleh adminnya. Sehingga ketika kita mengorganisasikan data tersebut, itu kita bisa secara efisien karena kita punya database designer atau database engineer yaitu. Nah, kalau misalkan kita melihat dari komponennya, itu ada entitas, atribut, dan relationship. Dan yang digunakan adalah notasi dari Peter Chen ya. Nah, kalau kita melihat dari materinya seperti itu, tapi kita akan melihat beberapa contoh tools dari internet yang itu digunakan untuk membantu project management ya. Nah, kita bisa melihat yaitu dari penyedianya adalah Trello ya. Di situ kita bisa membuat dashboard yang itu membantu project manajemen kita. Misalkan di sini kita bagi menjadi 3 dashboard. Yang pertama adalah to do, kemudian doing, kemudian done kayak gitu. Ini bisa di-share untuk tim dan lain sebagainya.
Nah, misalkan ini kita membuat, kita contohkan project coba-coba ya, coba-coba gitu. Nah, to-do-nya ini berarti kita membuat plan-plan yang akan dilakukan. Ini juga bisa dimodifikasi. Contohnya project planning. Yang pertama kita lakukan adalah membuat planning project. Nah, ini kita juga bisa menambahkan untuk labelnya, terus kemudian kita bisa menambahkan untuk anggotanya yang melakukan siapa, change covernya bagaimana, terus kemudian waktunya kapan, gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa mengcopy dan mengarsipkan kayak gitu. Nah, kita contohnya di project planning ini kan sebagai perencanaan kegiatan. Nah, kita bisa pindahkan dari sini ke doing, ya. Ke doing berarti ini kita rubah menjadi ke doing. Nah, berarti ini sedang kita lakukan, ya. Berarti ini kita sedang melakukan, misalkan ini adalah di bulan Desember ya. Di bulan Desember itu kita membuat plan beberapa macam, kemudian ini dilakukan di bulan Januari. Dan ini kita sedang kerjakan, maka ini kita masuk ke dalam doing. Nah, ini bisa kita tracking sehingga sebagai project manager itu bisa melihat timnya itu pada fase mana, pada dashboard mana. Misalnya dia sudah melakukan doing ini, sehingga tidak ada pertanyaan harian gitu ya. Misalkan hari ini timnya ngapain, hari ini timnya ngapain dan lain sebagainya, itu tidak perlu menanyakan seperti itu kayak gitu. Sehingga tinggal memantau pada dashboard mana timnya sedang mengerjakan apa dan siapa yang mengerjakan. Nah, ini simpelnya seperti itu, enaknya seperti ini ya. Nah, ketika sedang mengerjakan ini ternyata dari durasinya adalah 2 minggu, ternyata telah selesai, tinggal di moving saja ke done. Nah, kita juga bisa melihat laporannya itu bagaimana ya. Kalau di done ini kita juga bisa melampirkan ya kalau nggak salah. Nah, kita bisa melampirkan hasil dari pekerjaan kita juga di sini kayak gitu. Enaknya seperti itu. Kita open card ya contohnya. Nah, ini rinciannya seperti ini ya. Kita bisa tambahkan di sini attachment, itu adalah hasil yang dikerjakan. Project planningnya misalkan sudah kita selesaikan di bulan Desember di minggu pertama. Nah, kita bisa juga menambahkan lokasinya pengerjaan di mana, terus kemudian tanggalnya seperti apa, terus checklist itu kita juga bisa tambahkan. Yang penting adalah attachment ini, sehingga ketika attachment ini sudah dilaksanakan, terus untuk timnya bisa mengomentari atau project manajernya bisa mengomentari di sini. Jadi misalkan ada revisi bisa dikomentar di sini. Nah, enaknya seperti itu ya. Kita kalau misalkan menggunakan Trello gitu. Nah, seperti itu untuk tools yang pertama. Sebenarnya banyak ya untuk tools-toolsnya. Kalau misalkan kita mencari di Google itu banyak. Termasuk juga ada MS Project Manager ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang berbayar itu biasanya ada beberapa lisensi yang harus dibayarkan kayak itu. Nah, karena saya tidak memiliki lisensinya, jadi tidak memakai itu. Kita pakai yang gratis saja. Ya. Nah, kalau ini seperti itu ya, GANT ya, GAN. Dia bisa ada timelinenya, terus kemudian rincian gambarnya, rincian kegiatannya ada banyak kayak gitu. Ya, bagus ya ini. Coba kita lihat harganya. Tapi di Microsoft 365 ini.
Untuk Microsoft yang 2017, 2016 sepertinya tidak ada ya. Nah, 10.000 user per bulan, $10 per bulan dengan satu user ya. Nah, menarik ya kalau misalkan nanti teman-teman semua di kegiatan project manager bisa memakai ini kayak gitu, sehingga memudahkan dari teman-teman semua dalam pengerjaan. Nah, kalau misalkan tidak punya ini, kita bisa juga pakai Excel ya. Kita juga bisa pakai Excel, tapi membuat template-nya itu agak lama kayak gitu. Kalau ini kan kita bisa online dan bisa melihat timnya sedang di fase mana kayak gitu. Nah, itu adalah contoh dari project manajemen yang bisa dilakukan oleh di rekayasa pertanian dan biosistem seperti itu ya, tergantung dari project-project yang dilaksanakan kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan nanti di grup atau pada waktu kelas offline ya. Terima kasih. Jangan lupa mengisi presensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.